Outdoor communal space sebagai wadah interaksi sosial warga di pemukiman. Kita akan lihat apa definisi dari communal space itu atau ruang komunal yang merupakan wadah yang mampu menampung kegiatan bersama masyarakat atau manusia pada suatu lingkungan serta bisa bersifat indoor maupun outdoor. Nah, perannya sebagai membangun interaksi sosial, kemudian membangun kerjasama, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat akan ruang komunal yang multifungsi, menjadi bagian dari paru-paru lingkungan dan menjadi wadah ramah anak. Misalnya seperti RPTRA ya, itu banyak kita temukan di lingkungan-lingkungan, kemudian taman cerdas dan sebagainya. Jadi communal space ini bisa bersifat indoor, bisa bersifat outdoor, ya tergantung dari kebutuhannya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini communal space itu bisa berfungsi sebagai apa saja, yaitu berfungsi sebagai mengandung unsur-unsur sosial budaya, edukasi, informasi, komersial, wisata, relaksasi, kemudian olahraga, kuliner, ibadah, entertainment, multifunction. Perannya apa saja? Menurut Carmona di sini memiliki peran ekonomi, kesehatan, dan peran sosial. Kemudian kita lihat communal space atau ruang komunal menurut pendapat para ahli, yaitu akan berperan secara baik jika memenuhi unsur comfort, relaxation, passive engagement, active engagement dan discovery. Ya, seperti yang tertera di sini ya, bisa kita lihat. Nah, kemudian kita juga bisa perhatikan nantinya di sini komunal space atau ruang komunal itu ada beberapa hak yang harus atau kewajiban yang harus kita perhatikan ya untuk para pemakainya terutama, yaitu public user, space user have to right to roam freely, rest and relax unmolested dan sebagainya. Nah, public space users have to responsibility to. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi bahwa outdoor communal space itu contohnya apa saja. Misalnya ini yang contoh yang kita lihat di gambar ini, TCL, Reading Social Space at Monash University, ya. Kemudian bisa juga merupakan outdoor gym, bisa merupakan taman literasi seperti di Indonesia ya. Dan juga ada beberapa square seperti Pasar Kaget mungkin di Indonesia dan juga layar tancap yang ada di Indonesia. Nah, ini termasuk community space outdoor ya. Nah, ini ada contoh yang saya ambil misalnya di daerah Green Pramuka nih, di sini ada Linkin Park ya. Ini adalah merupakan sebuah ruang bersama ya, outdoor communal space yang berfungsi untuk menampung berbagai wadah. Ada wadah untuk olahraga atau sport, ada bermain anak dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang salah satu contohnya misalnya ada di Bandung, ruang curhat ya. Kemudian ada di Wetland Park Cisurupan ini. Di sini kita lihat ada konsep kolam retensi yang dijadikan outdoor community space ya. Dan juga di bawahnya bisa kita lihat Ciderian Waterfront, ruang publik dan destinasi swafoto baru di Kota Bandung. Nah, ini bisa banyak fungsinya. Nah, di sini ada outdoor communal space di pemukiman contohnya yang ada di gambar di sini. Jadi ini seperti festival musiman ya, di jalan-jalan di gang-gang sempit di luar negeri ya, di Chinatown International District di Canton Alley ya. Nah, ini ada sebuah contoh ya bagaimana mereka memanfaatkan keterbatasan ruang untuk sebuah kegiatan budaya ya, festival yang dilakukan secara periodik gitu ya. Misalnya di Indonesia seperti Pasar Kaget dan sebagainya. Kemudian ini adalah interaksi sosial di pemukiman yang ada di gang-gang ya. Kalian tahu bahwa untuk di daerah-daerah yang berada di jalan-jalan sempit itu otomatis rumahnya juga kecil. Luas rumah juga terbatas sehingga mereka banyak menggunakan area luar untuk berinteraksi sosial dengan tetangganya. Nah, ini seperti yang ada di gambar ini ya. Ini di Belawan Medan ya. Mereka menggunakan ruang jalan itu untuk aktivitas bersama. Dan di sini juga ada salah satu contoh ya, yang di mana pemukiman yang tadinya gang atau jalan yang sedikit kumuh atau kotor dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan seni. Nah, ini juga salah satunya adalah Sustainable Self-Built Project Hazel Shared Garden ya. Jadi ini ada community space yang berbentuk taman yang bisa digunakan bersama sebagai area bermain ya. Kemudian paru-paru kota yang ini juga salah satu outdoor community space ya.
Dan ini sangat menarik sekali ya karena berada di lokasi pemukiman dan bisa diakses secara sosial dan secara publik. Nah, tadi adalah beberapa contoh-contoh yang bisa kita lihat. Di sini juga ada yang di dalam perumahan bisa kita lihat ya. Di Taman Cinunduk Garut, ya ini benar-benar di dalam pemukiman padat ya. Jadi mereka memberikan sisa lahan, bukan memberikan tapi justru mengkhususkan lahan untuk area bermain anak ya. Di sini juga ada beberapa hal yang menguntungkan ya, karena otomatis kalau kita lakukan seperti itu, anak-anak terpantau, punya area terbuka untuk bermain dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai outdoor communal space. Mungkin untuk selanjutnya bisa lebih detailnya bisa dilihat lagi.